Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di channel Sumber Dakwah Official. Nah, kali ini kita akan melihat analisa politik dari Mr. Q, terutama masalah pilkada di 2024. Dan tentunya ini tak kalah seru dengan yang kemarin, karena di sana ada Bung Adian maupun ada Bung Faisal Asegaf. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Tanpa berlama-lama, Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Bang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan pesan Bang Adian, mudah-mudahan saya nggak panjang nih. Pertama soal pilkada serentak, memang ini feature baru ya dari pilkada kita. Tadi sudah dibahas sebagian oleh Bang Maman. Nah, pilkada serentak ini kalau dikembalikan kepada sejarahnya ada dua alasan besar. Kenapa ini dibuat seperti ini oleh teman-teman di DPR ya. Saya mau garis bawahi bahwa yang menyelenggarakan, yang mengatur, membuat undang-undang tentang pilkada serentak ini adalah teman-teman partai politik. Kalau ditanya, ini pilkada serentak nggak bagus. Nah, ini adalah kreasi dari teman-teman partai politik. Nah, dasar pemikirannya ada dua, Bang Karni. Pertama, bahwa teman-teman di partai politik merasa selama ini pusing, tiap hari ngurusin pilkada. Tiap hari ada pilkada, ya, urusan-urusan yang lain merasa terbengkalai. Sehingga kayaknya bagus tuh kalau misalnya dikumpulkan dalam satu fase gitu ya. Bung Faisal cengar-cengir. Aduh. Pilkada serentak lah. Itu pertama. Nah, yang kedua, bahwa ada keinginan agar ada sinergitas antara kepemimpinan di tingkat nasional dengan di tingkat daerah. Dan sinergitas itu dimulai pertama-tama adalah dari segi waktu, di mana Tegang sekali Bung Adian. Tegang banget. Pemilu presiden, pemilu legislatif dilaksanakan, terpilih kepemimpinan di tingkat pusat ya, Mas Dede. Lalu itu berangkatnya kurang lebih barengan dengan pilkada dengan kepala daerah, karena pilkada serentak yang diselenggarakan tidak lama dari pemilu nasional. Itulah kira-kira imajinasi atau cita-cita yang ada di kepala para pembuat undang-undang pada waktu itu. Nah, memang kita tahulah bahwa semua hal di dunia ini diciptakan dua kali. Pertama dalam dunia gagasan, yang kedua dalam dunia nyata. Apakah yang dicita-citakan atau dibayangkan dalam dunia gagasan itu akan seindah seperti dunia nyata? Wallahu a'lam bishawab. Nah, itulah yang sekarang terjadi pada hari ini. Nah, kalau kita kembali ke masa lalu, ya, pada waktu undang-undang ini dibuat, partai paling besar itu adalah PDI Perjuangan. Kalau nggak salah ini rancangan ini tahun 2016. Bahkan periode pertamanya Pak Jokowi malah. Nanti tolong dikoreksi kalau salah. Dilalah tahun 2024 yang menang Pilpres yang menang Pilpres adalah Prabowo Subianto. Dan partai politik yang pada hari ini banyak dicari oleh kandidat di daerah, ini saya dengar ya dari komunikasi dan pergaulan dengan teman-teman yang partai politik yang di daerah, itu salah satunya adalah Partai Gerindra. Kebetulan Partai Gerindra menjadi salah satu dari 3 partai politik terbesar pada hari ini. Nah, hawa Pak Prabowo sebagai presiden itu dan potensi kepemimpinan 5 tahun ke depan berkaitan dengan susunan kabinet, susunan pemerintahan, itu rupanya menimbulkan apa yang disebut oleh Bang Slamet Ginting itu sebagai Prabowo efek itu. Sebetulnya saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Slamet Ginting, karena pengantar beliau di depan sebetulnya udah menjelaskan keseluruhan acara ini. Jadi nggak usah nonton yang lain, dengar Bang Slamet aja udah dapat lah keseluruhan acara ini ya. Ngasih pengantarnya Bang Slamet. Jadi kalau tadi dibuat analisa mengenai pilkada di berbagai daerah, maka memang di luar soal elektabilitas, di luar soal program kerja, maka kemudian variabel juga yang sangat menentukan pola-pola koalisi yang terjadi adalah bayangan, harapan, keinginan, atau cita-cita untuk menjadi bagian atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan 5 tahun ke depan. Itu saya lihat pada tahun ini menjadi nuansa yang sangat kuat, berbeda dengan pemilu legislatif atau pemilu presiden sebelumnya.
Tahun 2014, 2019 kita nggak punya pemilu serentak, Bang Karni. Betul, betul. Sehingga sehingga kaitan antara imajinasi menjadi bagian dari pemerintahan atau tidak dengan pencalonan kepala daerah itu jaraknya agak jauh. Nah sekarang jaraknya bukan dekat lagi, hampir-hampir satu tarikan nafas. Hampir-hampir satu tarikan nafas. Apalagi ditambahkan oleh ahli metalurgi kita, calon menteri SDM, ya, bahwa ada yang namanya political fatigue. Ini namanya political metalurgi ini. Iya, beliau kan mengatakan terjadi kelelahan di sana sini, terjadi kelelahan politik di kalangan pelaku politik, terjadi kelelahan di para pelaku politik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, sehingga energi yang tersisa itu kemudian membuat cara berpikir atau cara menghadapi pilkada ini akan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita bayangkan tahun 2014 misalnya, pemilu nasional 2014, pilkadanya ada yang kemudian baru misalnya 2016, 2015 ya. Sorry, waktu itu kan ada pilkada semi serentak ya. Tapi intinya tuh ada jarak lah antara pemilu nasional dengan pilkada, sehingga asosiasi atau kaitan antara pemilu nasional dengan pilkada itu agak jauh. Jadi poin saya adalah begini, secara keseluruhan Bang Karni, saya melihat yang namanya pilkada 2024 dengan pilkada sebelumnya itu kurang lebih sama aja. Pasti pertama yang dipertimbangkan adalah elektabilitas. Betul. Karena partai politik ingin menang. Ada gium yang berulang kali saya sampaikan, politicians go where the voters are. Yang ngomong ini bukan sastrawan Bang, bukan politisi. Yang ngomong ini adalah ilmu politik, begawan ilmu politik paling terkenal dari mazhab rational choice, namanya William Riker. Bisa dicek itu, si William Riker itu siapa. Jadi ini adalah kajian akademik, statement yang keluar dari kajian akademik yang diambil dari pengalaman di berbagai daerah, di berbagai wilayah di dunia, ya. William Riker, politicians go where the voters are. Jadi mereka mau menang, mereka akan mendukung calon yang ya elektabilitasnya tinggi. Kalau kata Bang Maman itu, ya itu hitohnya tuh seperti itu, gitu. Yang kedua, kaitannya dengan dukungan partai politik, karena partai politik menjadi syarat untuk pengajuan calon. Di luar adanya syarat calon perseorangan. Betul, betul, betul. Tetapi pada tahun 2024 ini ada satu ciri khasnya, pemilu serentak. Pemilu serentaknya kemudian tidak jauh dari pemilu nasional, dan pemilu nasionalnya yang menang adalah Pak Prabowo. Kalau yang menang Pilpres 2024 ini adalah misalnya ya Ganjar Pranowo, maka peta-peta koalisi yang terjadi pada hari ini tidak akan didominasi oleh Kim. Betul, betul. Namanya bukan Kim Plus. Ganjar tuh koalisinya apa namanya sih? Indonesia Maju. KIB. Apa Bang Adian nama koalisi Mas Ganjar? KIB. Abang jangan lupa, baru selesai Bang. A few moments later. Iya boleh, oke. Ya. Buku dari mancing-mancing. Ya, koalisinya Mas Ganjar ya. Sebutlah kemarin maju, kemudian ini lupa saya ya. Ya, KIB. KIB. Nah, itulah lupa kita. Memang susah kalau mengingat yang kalah itu agak susah kita. Iya, iya Ganjar Mahfud Plus katakan begitu. Maka pada hari ini yang akan terjadi itu adalah koalisi yang berpusat kepada Mas Ganjar dan PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan akan menjadi leader bagi semua proses yang terjadi. Gitu. Nah, partai politik yang kalah, misalnya Golkar, gitu ya, Gerindra, PAN, Demokrat, termasuk PSI, itu mungkin akan merampat kepada Ganjar. Nah, seandainya lagi yang menang adalah Anies Baswedan, apa nama koalisinya? Perubahan. Perubahan, nah itu akan jadi koalisi perubahan plus atau plus gitu, di mana kemudian semua koalisi yang terjadi di daerah akan berpusat kepada Nasdem dan
PKB dan PKS yang kemudian akan diikuti oleh partai politik lainnya, terutama yang paling cepat saya yakin Golkar, gitu kan. Itu ya, itulah yang akan terjadi. Nah, ini saya menceritakan hal ini supaya teman-teman bisa melihat konteks dengan lebih jernih, dengan lebih objektif, bahwa situasi dan kondisi itu ada variabel-variabel yang lama, ada variabel-variabel yang baru, gitu. Dan bagaimana perilaku manusia bisa bersumber dari motivasi pribadi, tetapi sebetulnya dibentuk oleh struktur, gitu ya. Jadi itu kan teori sosiologinya kan, antara agensi dengan structure saling berinteraksi menghasilkan sebuah realita. Nah, itulah kira-kira teori strukturisasinya dari Anthony Giddens. Itu saja Bang, terima kasih. Wassalamualaikum. Pokoknya Bung Karni Ilyas dah macam dah, pokoknya maksud Bung Kodari ya, kita jangan munafik lah. Maksudnya kita jangan terlalu sentimen, kita jangan terlalu naif. Karena jikalau kubu yang sebelah menang, pasti akan melakukan hal yang sama. Jadi udahlah, jangan kita rusuh, jangan terlalu jangan terlalu dibesar-besarkan, hal yang biasa saja. Saya akhiri, tentunya tetap jaga persatuan Indonesia, NKRI harga mati, tetap tenang, rukun, aman, damai Indonesiaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.